Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang planet bumi, planet tercinta kita ya. Marilah kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bumi sebagai planet mempunyai gerakan ya. Bumi bergerak mengelilingi matahari. Dalam bergeraknya, bumi mempunyai dua gerakan, yaitu yang pertama adalah rotasi dan yang kedua adalah revolusi. Bumi dan begitu juga bulan melakukan gerak rotasi dan revolusi ya. Pergerakan tersebut mengakibatkan berbagai macam peristiwa. Nah, nanti akan kita lihat apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat pergerakan bumi. Nah, untuk yang pertama, ya, gerak bumi mengelilingi porosnya. Bumi berputar pada porosnya, ya, itu disebut rotasi. Waktu yang diperlukan bumi berputar pada porosnya dalam satu kali rotasi adalah 24 jam, ya. Satu hari, satu malam, ya, 24 jam. Bumi berputar pada porosnya. Ya, bumi berputar pada sumbunya itu dengan kemiringan 23,5 derajat. Ya, nanti akan terlihat gambarnya. Bumi itu berputar pada porosnya dengan kemiringan 23,5 derajat. Untuk yang kedua, gerak bumi mengelilingi matahari itu disebut revolusi. Ya, revolusi adalah bumi bergerak mengelilingi matahari. Dan berapa lama waktunya? Waktunya adalah 1 tahun. Selama 365 hari, bumi mengelilingi matahari ya. 1 tahun. Dari bulan Januari, Februari, terus sampai Desember. Ya. Nah, akan kita lihat apa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa tersebut. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gerak rotasi bumi, ya. Nah, terlihat pada gambar, bumi bergerak pada porosnya itu kelihatan miring ya. Kemiringannya 23,5 derajat Celcius. Yang di atas adalah kutub utara dan yang di bawah kutub selatan. Arah rotasinya, arah berputarnya itu dari barat ke timur, ya. Jangan lupa, dari barat ke timur, arah rotasi bumi. Nah, pada umumnya planet-planet yang ada di tata surya itu bergerak seperti itu dari arah barat ke timur. Kecuali ada satu planet yang bergerak dari timur ke barat, yaitu planet Venus. Kalian harus ingat ya, planet Venus bergerak tidak seperti planet-planet yang lain. Rotasi planet Venus adalah dari timur ke barat. Ya, sedangkan gerak rotasi bumi arahnya dari barat ke timur. Nah, dalam bergerak rotasi bumi mengakibatkan adanya pergantian siang dan malam. Yang pertama, ya. Nah, daerah yang disinari oleh matahari ke bumi itu akan bergantian, ya. Ada yang terang mengalami siang dan yang di belakang bumi tidak tersinar oleh matahari akan malam, ya. Itu adalah akibat dari rotasi bumi, yaitu pergantian siang dan malam. Untuk yang kedua adalah gerak semu harian matahari dan perbedaan waktu. Nah, apa ini? Pengertiannya bagaimana? Kalian masih bingung? Kita lihat slide yang berikut. Kemudian tentang gerak semu harian. Gerak semu harian matahari ini diakibatkan oleh rotasi bumi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Ya, maksudnya apa ini? Nah, matahari akan tampak bergerak dari timur ke barat ya, kalau kita lihat setiap pagi. Nah, padahal bumilah yang bergerak dari barat ke timur. Nah, pada siang hari
kita melihat matahari ada di atas kita. Kemudian sore hari ada di kanan kita ya. Bayangan kita kemudian menjadi panjang. Nah, itu merupakan gerak matahari yang kita lihat ya. Seolah-olah matahari itu yang bergerak dari timur ke barat, terbit di timur dan terbenam di barat. Padahal anak-anak ya, bumilah yang bergerak dari barat ke timur. Nah, itu disebut gerak semu harian matahari. Nah, kamu bisa menjelaskan ya, kalau ditanya apa itu gerak semu harian matahari? Nah, gerak matahari yang tampak dari timur ke barat, padahal bumilah yang bergerak dari timur ke barat. Kemudian karena rotasi bumi ada pembagian wilayah waktu. Ya, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Nah, pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Ya, Indonesia dari pulau Sabang sampai Merauke, ya, begitu luas, pulau-pulaunya juga begitu banyak. Nah, karena rotasi bumi akan terjadi perbedaan waktu di setiap daerahnya. Nah, pembagian daerah waktu di Indonesia dibagi menjadi 3. Apa saja? Tentu kamu sudah tahu ya. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, seperti kalian lihat pada gambar ya, anak-anak. Pembagian daerah waktu di Indonesia ada 3. Waktu Indonesia bagian barat, WIB, waktu Indonesia bagian tengah, WITA, dan waktu Indonesia bagian timur, WIT. Nah, setiap tempat di bumi yang berjarak 15 derajat memiliki perbedaan waktu selama 1 jam. Ya. Nah, jadi waktu Indonesia bagian barat dengan waktu Indonesia bagian tengah itu berbeda 1 jam. Ya. Nah, kalau di Sumatera, Pulau Jawa, waktu Indonesia bagian barat itu masih jam 5. Nah, di Kalimantan, Sulawesi itu sudah jam 6. Nah, apalagi di Papua sudah jam 7. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Yang di Pulau Jawa bisa saja masih tidur. Nah, tapi di Pulau Sulawesi yang waktu Indonesia bagian tengah sudah siap berangkat ke sekolah. Dan yang di Papua sudah belajar. Ya, setiap tempat di bumi yang berjarak 15 derajat memiliki perbedaan waktu selama 1 jam. Paham ya anak-anak ya? Nah, pulau-pulau apa saja? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, pembagian daerah waktu di Indonesia, pulau-pulaunya yaitu waktu Indonesia bagian barat terdiri dari Pulau Jawa, Sumatera, Madura, dan Kalimantan Barat. Sedangkan waktu Indonesia Tengah adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara. Baik itu Nusa Tenggara Timur ataupun Nusa Tenggara Barat ya. Itu masuk pada wilayah daerah waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian waktu Indonesia bagian timur ada Kepulauan Papua dan Kepulauan Maluku. Kalian harus tahu itu ya, anak-anak, perbedaan waktunya. Selisihnya 1 jam, 1 jam. Ya. Tetapi kalau waktu Indonesia bagian barat ke waktu Indonesia bagian timur, perbedaannya tentu 2 jam. Paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa paham tentang akibat dari gerak rotasi bumi yang mengakibatkan adanya pembagian daerah waktu, gerak semu harian matahari, dan adanya siang dan malam. Untuk yang gerak kedua, gerak bumi mengelilingi matahari, yaitu revolusi bumi. Nah, pengaruh gerak revolusi bumi ada 2 macam, yaitu terjadinya pergantian musim dan gerak semu tahunan matahari. Ya,
bumi bergerak mengelilingi matahari seperti pada gambar ya, anak-anak, seperti pada planet yang lain juga. Planet bumi berevolusi, yaitu mengelilingi matahari, karena matahari merupakan pusat dari tata surya. Kita lihat pada gambar ya, bumi bergerak mengelilingi matahari ya, sehingga terjadi pergantian musim. Ya, di setiap bulan bumi akan mengalami di setiap 3 bulan ya, bumi akan mengalami pergantian musim. Nah, bisa kita lihat pada tanggal 22 Desember, awal musim dingin. Nah, di belahan bumi utara mengalami musim dingin ya. Kemudian 21 Maret, awal musim semi di belahan bumi utara dan awal musim gugur di belahan bumi selatan. Kemudian 23 September, awal musim gugur di belahan bumi utara dan awal musim panas, musim semi di belahan bumi selatan. Nah, jadi terdapat 4 musim ya. Oke anak-anak, kalian bisa lebih jelas lagi pada slide berikutnya. Nah, bumi membuat sebuah jalur ya. Pada gambar sebelumnya, eh, bumi membuat sebuah jalur yang disebut orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari. Ya, bumi mengelilingi matahari yang disebut sebagai gerak revolusi. Nah, jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk satu putaran. Nah, selama 1 tahun, bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Ya, kalau di musim di Katulistiwa ya di tengah-tengah musim di Indonesia terjadi 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Bukan musim panas dan musim dingin kalau di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, akibat dari revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan bumi selatan setiap 3 bulan sekali akan mengalami perubahan musim. Ya, setiap 3 bulan. Jadi ada 4 musimnya. Nah, sedangkan di belahan bumi yang berada di tengah-tengah seperti Katulistiwa, seperti kita di Indonesia akan tetap mengalami 2 musim, ya, musim kemarau dan musim hujan. Nah, anak-anak, akibat berikutnya dari revolusi bumi adalah gerak semu tahunan matahari. Apa ini artinya? Artinya adalah matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara atau bergeser ke arah bumi bagian selatan, ya. Padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Yang bergerak adalah bumi. Nah, peristiwa tersebut disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Paham ya? Sehingga menyebabkan ada musim hujan dan musim kemarau. Nah, demikian anak-anak materi pembelajaran kita. Mudah-mudahan kamu bisa paham ya. Kalau belum paham, kamu bisa ulang-ulang lagi membaca buku paketnya dan mengulang-ulang lagi melihat video pembelajaran yang Ibu berikan. Jangan malas-malas ya. Nah, untuk lebih memahami materi pembelajaran kali ini, kamu coba kerjakan 5 soal yang Ibu berikan nih ya. Yang pertama adalah jelaskan 2 gerak yang dilakukan planet bumi. Sebutkan 4 musim yang terjadi di belahan bumi utara dan selatan yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian sebutkan pembagian daerah waktu di Indonesia. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah orbit, rotasi, dan revolusi yang terjadi. Ya, yang kelima adalah berapa derajat kemiringan bumi saat berotasi dan berapa lama waktunya saat bumi melakukan rotasi. Ya, nah jangan lupa anak-anak, kalian mengerjakannya pada link yang akan Ibu kirim via WA ya. Nah, jangan asal-asalan mengerjakannya. Oke? Terima kasih kalian telah mendengarkan dan
melihat video pembelajaran Ibu kali ini ya. Semoga bermanfaat PJJ hari ini. Nah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Jangan lupa belajar dan terus semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.